Tugas kita di dunia hanya selalu melakukan perbaikan, tapi itu bukan berarti pribadi kita harus selalu menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Akhir tahun yang padat merayap, Masya Allah. Mungkin kalau bagi orang akhir tahunnya tuh di 2023 Desember. Kalau Bunda pribadi itu selalu di Juni dan Juli. Entah itu adalah bulan-bulan dimana kayaknya kegiatan offline super duper padat. Ini sambil mau ngecekin jadwal kontrol kakinya mamah ya. Jadi mama alhamdulillah kemarin udah operasi katarak. Sekarang tinggal ngatur jadwal untuk yang sebelahnya lagi. Kemarin dioperasi yang kiri, tinggal yang kanan. Nah sambil kita cek-cek jadwal dokter kaki karena mama juga kaki dan pinggangnya itu kena osteoporosis. Juni sama Juli, halo, siapa yang belum punya persiapan untuk dana pendidikan, ini bakal ngebuka pintu hutang dengan mudah banget ya. Ya kembali lagi, siapa sih yang dalam hidup mau berhutang, tapi bersyukur kepada Allah kalau hutangnya masih seputar untuk kebutuhan. Tapi kita harus bertaubat kepada Allah kalau hutang kita tuh banyaknya buat keinginan yang kadang-kadang keinginan itu masih bisa ditahan sebenarnya. Dan tapi kembali lagi terkadang rasa kalah dengan data ya. Orang ngutang kadang-kadang pakainya pakai rasa bukan pakai data. Bahkan kadang tuh ada yang mau ngutang aja sampai datanya harus dimanipulasi, rasanya dibesarkan. Udah tahu datanya nggak achieve, datanya tuh nggak sanggup untuk ngutang. Tapi karena rasanya itu terlalu besar dan pede, akhirnya tetap aja berhutang. Nah nanti ujung-ujungnya kita juga harus mengalami kesulitan di kemudian hari. Kayak teman-teman yang mungkin mau ngambil kendaraan, mau ngambil properti, yang kira-kira secara data itu nggak sanggup untuk ngebayar cicilannya, tapi dibantu sama marketingnya untuk di markup ininya lah, itunya lah. Percaya deh, segala sesuatu yang dimulai dengan hal-hal yang kurang baik, kedepannya juga akan menjadi nggak baik teman-teman. Sah elah, di awal-awal udah kayak mamah dadah ya si Bun Ay. Langsung aja yuk di 2 menit awal kita masuk ke mengatur uang ketika hutangnya di luar batas. Jadi kan maksimal itu hutang sebenarnya 30 sampai 40% nih dari income. Tapi sayangnya ada yang nyaris 50 bahkan 70% income-nya buat ngebayarin hutang. Nah, kalau udah kayak gini aku harus bagaimana ya? Nah, ini mudah-mudahan tipsnya manfaat buat teman-teman yang lagi mengalami hal tersebut. Jadi yang pertama, jika budgeting dan mengetahui minus, maka teman-teman harus tetap budgeting karena budgeting ini akan menjadi map. Jadi kalau ngomongin apakah ketika budgeting tabungannya langsung jadi banyak? Apakah ketika budgeting kita nggak akan kebablasan? Jawabannya tidak. Tapi budgeting ini bisa menjadi map, sama kalau teman-teman pergi kondangan. Kalau nggak ada denah, itu bakal bisa nyasar ke kiri ke kanan nggak ada ujungnya. Kalau pakai denah, apakah sudah pasti nggak nyasar? Nggak juga, tapi minimal tahu kapan balik arah, tahu kapan harus putar balik. Nah itu sama banget kayak budgeting. Jadi kalau ngerasa utangnya hari ini banyak banget terus minus, jangan sampai punya pikiran udah deh aku gak usah budgeting lah, udah pasti minus lah. Nanti yang ketiga Bunda kasih tahu metodenya ya. Yang kedua, mulai deh kelompokin hutang, yang perorangan, yang lembaga legal atau tidak legal. Teman-teman kelompokkan secara detail. Kalau ikut Smart Home Class, pasti Bunda sarankan untuk bayarin dulu yang perorangan. Kenapa? Karena kalau perorangan kita lambat bayar, ini agunannya adalah kepercayaan. Agunannya adalah doa-doa dia yang merasa dizolimi ya. Itu jauh lebih berbahaya. Kalau lembaga kan agunannya ya itu ya, kembali lagi kalau bank mungkin aset kita. Kalau pinjaman online, agunan terdahsyatnya adalah harga dirinya teman-teman. Jadi hati-hati ya kalau ngerasa enak nih minjem sama online gitu ya, semakin lama kontaknya itu semakin tinggi untuk pinjamannya. Ya iyalah, semakin lama kontak yang kamu pakai, semakin banyak teman kamu di sana. Maka dia bakal punya banyak debt collector gratis yang nagihin kita alias teman-teman. Nah, pinjol adakah agunannya? Enggak, karena agunan terdahsyatnya pinjol tuh harga diri mental yang dibabat habis. Dan dahsyatnya lagi, pinjol tuh sebenarnya nggak bisa
setahu Bun Ai ya, nggak bisa bikin kita di penjara karena kan bukan perdata teman-teman. Nah yuk balik lagi aja dulu ya. Next kalau teman-teman setuju Bun Ai mau ngebahas tentang fakta-fakta pinjol, tulis di kolom komentar kalau setuju ya. Nah yang kedua adalah mulai hitung berapa pokoknya, ini penting banget. Makanya kalau pas cair itu punya datanya. Berapa sih cairnya? Aku udah berapa kali bayar sih? Kira-kira pokoknya berapa ya? Nah, yang bisa kita negosiasikan adalah bunganya teman-teman. Siapa tahu contoh, cairnya 10 juta, teman-teman udah nyicil nih 1,5 juta selama 3 bulan. Pas dicek ternyata yang 1 juta awal itu bunganya. Atau simpelnya gini, punya utang 10 juta, cairnya 9,5 juta. Begitu udah dibayarin 1,5 juta 3 kali, harusnya kan 9,5 juta dikurang 4,5 juta nih ya, secara logika belum sama bunga. Berarti sisanya 5 juta nih. Nah, itu yang masih bisa kita negosiasikan. Tapi kalau misalnya kita nggak punya datanya, itu bakalan susah banget. Nah, kalau ngomongin pinjol lagi, sebenarnya ketika mereka menyebarkan data itu nggak boleh kalau pinjolnya itu legal. Tapi kalau non legal justru itu jadi bumerang buat pinjolnya sendiri, bisa kita laporin sama si OJK. Nah, jadi sampai sini kira-kira seru nggak sih kalau ngebahas pinjol? Ada nggak teman-teman yang lagi nyaksiin video keluarga Bun Ai lagi galau banget nih karena pinjolnya tuh udah mulai neror ke kiri ke kanan, udah mulai nelfonin kantor? Coba-coba tulis di kolom komentar. Mudah-mudahan nanti bisa kita bahas lagi untuk tips and triknya ngadepin pinjol model begini nih ya. Oke, selanjutnya adalah yang ketiga, jangan pakai metode anggaran bulanan. Kalau dompet pintar kamu tuh nggak bakalan keisi, orang uangnya minus kok. Terus kalau misalnya pakai anggaran bulanan, di awal aja kamu udah ngacak-ngacak anggaran karena emang anggarannya nggak cukup. Nah, memakai anggaran bulanan itu bisa aja juga loh memanipulasi pikiran seolah-olah uangnya udah dibagi-bagi dan cukup selama 1 bulan. Padahal yang terjadi, yang dibagi-bagi ini belum masuk ke logika untuk mencukupi 1 bulan. Bunda lagi nggak ngomongin rezeki di tengah jalan ya. Kalau rezeki sih insya Allah Bunda yakin selalu ada. Cuma Bunda lagi ngomongin orang yang merasa ngebagi-bagi nih anggarannya 1 bulan. Oh udah aku bagi kok bulanan sayuran, terus jajan anak-anak. Padahal itu nominalnya bener-bener cuman kayak dipepet-pepetin. Nah nanti di minggu pertama kalau kayak gini posisinya itu bakalan udah acakadul kalau bahasa Depok. Tahu nggak acakadul sama acakadut? Nah itu saudara deh tuh teman-teman. Selanjutnya di sini usahakan gajian bayarin dulu aja kewajibannya. Terus lihat deh, kira-kira ada tagihan berapa nih di tanggal-tanggal tertentu, itu dipisahin. Sisanya jangan mikirin, wah tuh kan sisanya cuma 1 juta, wah tuh kan sisanya cuma 500.000. Nanti poin ini kaitan banget sama poin 5 dan 6 ya. Nah, makanya jangan skip dulu videonya, tonton sampai akhir. Nah, jangan lupa juga kalau ternyata loncengnya masih hitam, diklik dulu subscribe-nya, nyalain lonceng notifikasinya, share jika video ini manfaat. Kira-kira mau ngebahas apa lagi, boleh tulis langsung aja di kolom komen. Nah, kalau udah ketahuan minus, lebih baik menggunakan metode SMC yang bernama bar 1 selembar saat butuh. Jadi teman-teman ngambilnya selembar. Oke, gimana caranya 100.000 ini harus bertahan 3 hari. Gimana caranya 50.000 ini harus bertahan 2 hari. Dan kita harus pahami tidak ada yang namanya meraih tujuan itu mudah ya, semuanya pasti ada kesulitan. Sama kalau kita pengen bebas dari hutang, kita harus paksa diri kita. Meskipun cuman makan kayak nasi sama sayur sop doang, gak ada lauknya gak apa-apa, yang penting kita masih ketemu nasi, masih makan, alhamdulillah. Nasi cuman ketemu sama sayur kangkung doang, gak apa-apa, alhamdulillah masih bisa makan teman-teman. Jadi udah tahu minus, jangan banyak maunya, masih jajan-jajan lah, masih jalan-jalan terus lah, masih ngutang lagi nih, itu yang bahaya. Gunakan list untuk semua kebutuhan, mulai pisahin kewajiban dan keinginan. Ya udahlah nggak pakai tisu nggak apa-apa. Ya udahlah nyuci yang penting ada deterjen aja, nggak usah pakai pewangi, nggak usah pakai nggak boleh sebut merek ya. Nggak boleh pakai apa tuh yang pelicin setrikaan, udah nggak apa-apa deh gitu ya. Nah selanjutnya yang keempat, stop untuk gali lobang, tutup lobang. Mendingan teman-teman belajar untuk shock mental. Hadapi semuanya dengan tenang dan kuatkan mentalnya. Ya, yakinkan bahwa
Pandangan terbaik adalah pandangan Allah, dan yakinkan bahwa manusia tuh nggak ada yang mikirin kita sampai sedalam apapun. Misalnya teman-teman ditelepon nih sama temennya ya, untuk bayarin utang gitu. Kata kemarin aku ditelepon nih sama pinjol bayarin utang, terus teman-teman diomongin. Itu nggak mungkin 24 jam mereka kayak punya waktu untuk ngomongin kita terus. Dan kalaupun diomongin, biarin. Itu untuk menjadi penggugur dosa kita yang mungkin kita memang pernah salah langkah. Jadi kalau utangnya udah banyak, itu ngebidik satu-satu. Nah, ini sebenarnya harus dibahas satu video tentang cara ngebidik utang sesuai dengan resikonya. Wah, banyak banget ya. Tadi mau ngebahas pinjol, terus mau ngebahas tentang ngebidik utang. Kalau di SMC itu Bunda saranin ngebidiknya ini dulu nih, yang ini biarinin aja dulu, diteleponin shock mental aja dulu. Nggak apa-apa, karena sebenarnya dari sisi hukum kita harus belajar juga hal-hal apa aja sih yang bisa meringankan bunga, hal-hal apa aja sih sebagai peminjam kita juga punya hak untuk tidak dipermalukan. Nah, kalau sama temennya berani, misalnya temennya nagih utang, bayar dong utang, nanti aja dulu belum punya uang. Itu juga lakukan sama lembaga. Jangan kebalik sama lembaga, takut banget sama temennya ditindes abis. Curhat Bun Ai, enggak. Selanjutnya di sini mencari income tambahan tanpa modal alias modal seadanya. Jangan buka pintu hutang dengan alasan apapun, aku investasi deh ya biar nanti keuntungannya bisa buat bayar hutang. No, tidak ada yang namanya ocang-ocang kaki terus dapat uang kecuali tukang jahit ya. Dan terakhir di sini melihat nih dan evaluasi kira-kira penyebab utang aku banyak tuh kenapa sih? Apakah karena aku banyak dulu salah gaya, atau aku memang ini salah langkah, atau memang buat kebutuhan. Nah, sambil kita memperbaiki diri, kita sambil juga untuk nge-upgrade potensi diri. Mulai gitu cari-cari info, ini pinjol legal gak sih? Ini kalau legal, kalau aku nggak sanggup bayar ada nggak sih asuransinya gitu? Kayak kartu kredit kan ada yang namanya credit sales ya teman-teman. Jadi itu asuransi kalau nggak bayar ya nggak bisa ditagih, apalagi diwariskan. Nah, pokoknya kalau ngomongin utang emang nggak ada habisnya. Tapi karena videonya udah kepanjangan, Bunda takut banget teman-teman bosen. Jadi sampai sini dulu. Mohon maaf kalau banyak salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.